Mungkin ya Pak ya? Ya, siap. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dari MGMP Sumatera Barat. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan workshop bisnis digital yang sudah berlangsung beberapa pertemuan, di mana pada hari ini adalah pertemuan terakhir Bapak Ibu dari kegiatan workshop bisnis digital, di mana kegiatan workshop dari bisnis digital ini tujuan dari Bapak Ibu menyelenggarakan program ini adalah untuk menunjang kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan acara ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama agar kegiatan acara hari ini dapat berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu, untuk kegiatan yang pertama, yaitu materi terkait dengan operasional bisnis online, inventory, pengiriman barang, laporan pembelian dan penjualan online. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penutupan kegiatan acara workshop Provinsi MGMP Provinsi Sumatera Barat yang nanti akan diwakili atau akan disampaikan langsung dengan Ketua MGMP dari Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, untuk kegiatan yang pertama, Bapak Ibu, yaitu penyajian materi dari pemateri kita hari ini dari PT Klorin Digital Media, yaitu Bapak Andrianto. Kepadanya dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih, Teh Iis. Oke, mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Kedengaran bagus. Ya, saya langsung aja tampilkan slide-nya. Oke, stop share. Ya, oke. Nah, itu dia. Operasional bisnis online, inventory, pengiriman barang, laporan pembelian, dan laporan penjualan online. Ini materinya banyak nih ya. Dari judulnya udah 3 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, kita coba maksimalkan dalam satu sesi ini. Nah, Bapak Ibu semua, sebetulnya kita ini berada di dua sisi ya. Satu, sisi sebagai pembeli. Nah, selama ini Bapak Ibu beli barang kan sudah zamannya ya, online. Nah, kira-kira gimana tuh prosesnya membeli barang? Mungkin paling banyak di mana Bu beli barang kalau online? Marketplace ya? Iya. Boleh ya, di komen juga di chat. Nah, supaya interaktif. Artinya kita udah tahu ya sebetulnya proses operasionalnya seperti apa yang kita klik sampai akhirnya barang ke tempat kita. Nah, itu kita melihat dari sisi kacamata pembeli. Nah, sekarang kita melihat dari kacamata penjual kan begitu. Nah, marketplace itu sebetulnya sama aja dengan mall. Kalau mall banyak tuh ya di Sumatera Barat, mall yang punya mall. Nah, orang-orang yang jualan di dalamnya tenan, para UMKM. Sama lah ya, marketplace juga mall raksasa online digital, terus banyak orang sebagai tenan di situ. Bedanya mall ini tenannya mungkin ratusan ribu atau jutaan kali ya. Apalagi kalau pasarnya dunia. Nah, marketplace dia harus punya daya tarik untuk bisa didatangin orang, maka promonya betul-betul luar biasa, banting harga, kira-kira begitulah. Kita pun sebagai pembeli kan juga kaget-kaget itu ya, kemarin kan isu live TikTok, TikTok Shop, ya produknya nggak masuk akal. Nah itu sudah bicara polisi lah ya.
Nah, dari sisi kita sebagai UMKM, nah masuk ke dunia digital, ya kita bisa berada di bawah marketplace, atau kita bisa punya toko online sendiri. Nah, itu ya. Saya punya produk, mau saya simpan di Shopee, Tokopedia, atau saya mau buat toko online sendiri. Misalnya saya jualan sepatu, sepatusaya.com. Nah, di situ adalah toko online saya. Atau saya simpan di bawah atau di dalam marketplace Shopee. Dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau mau dua-duanya silakan. Tapi yang pasti harganya sebaiknya beda. Kalau yang ke toko kita harganya lebih tinggi karena brand kita lebih tinggi nilainya. Kalau dia datang ke Shopee, ya brand Shopee yang lebih tinggi ya daripada produk kita. Jadi produk kita tuh nggak ada brandnya. Yang penting harga murah. Tapi yang terkenal Shopee-nya. Nah, kalau kita sendiri yang punya toko online, ya brandnya brand di kita gitu kan. Tapi tadi kekurangannya apa? Siapa yang kenal toko kita? Sepatusaya.com siapa yang kenal? Karena kita tidak ada promosi. Kalaupun promosi ya terbatas, sosial media terbatas, ya kembali lagi ya tergantung kita punya effort sebesar apa. Oke, terlepas dari marketplace atau toko online, nah kita sekarang melihatnya sebagai penjual, yaitu operasional bisnis, inventory, pengiriman barang, laporan pembelian, dan penjualan. Nah, inilah bagian dari zaman digital marketing ya sekarang ini, digital marketing. Oke, sekarang kita lihat dulu workflow-nya ya, diagramnya. Jadi kalau dari sini, oke, apakah kelihatan? Workflow diagram. E-commerce. Bapak Ibu kelihatan gambarnya, diagramnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kalau di layar saya hanya judulnya aja. Padahal ada Kalau gambar. di sini kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh iya, bagus. Oke ya. Nah, jadi kalau saya mau lihatnya dari sini dulu deh. Nah, ini ya. E-commerce process flow. E-commerce process flow. Ya, sekarang kita lihat dari sisi penjual ya. Ini kalau dia mau beli example of ordering books. Jadi kalau dia beli buku online melalui website. Satu, start, buka dulu websitenya, tokobuku.com. Nah, ada yang mewajibkan harus sign in, ada sign up, ya, terdaftar, ya mungkin tujuannya ngambil data itu ya. Nah, di halaman homepage, nanti kita gimana Bu? Kelihatan kan? Nah, lanjut ya. Jadi di halaman utama biasa kalau kita ke toko ada buku-buku lah ya. Contohnya yang dijual di sini. Nah, baru kemudian kita pilih buku. Pilih buku by select new book atau all. Kalau di sini ada dua buku, yang baru atau yang lama. Oke, pilih, baru masukin ke keranjang, add to cart. Dari keranjang baru lihat lagi review order, baru kemudian informasi pengiriman, baru informasi pembayaran, baru memastikan informasinya benar, atau kalau tidak dirubah lagi, kalau enggak dirubah dulu informasi itu, baru place order, akhir selesai. Ini baru tahap awal loh ya, pembelian. Ya sama halnya yang kita lakukan selama ini di marketplace kan. Sama beli produk, masukkan ke keranjang, masukin data pembeli, pembayaran menggunakan apa, standar sama lah kurang lebih ya. Itu namanya e-commerce. Proses e-commerce ya, elektronik. Ini juga contoh yang lain. E-commerce process flow. Oh, ini lanjutan
dari setelah place order, pembayaran selesai, baru kemudian warehouse receive order, gudang terima permintaan, baru di packing, baru kemudian dikirim. Nah, sampai baru ada review apakah customer happy atau tidak. Kalau tidak, misalnya ada komplain, nah harus dibalas atau diganti ya, resolve the problem, atau minta reviewnya suka atau tidak dengan produk itu. Nah, ini ya lanjutan yang tadi. Jadi prosesnya relatif panjang ya. Bagaimana orang mengorder barang sejak mulai dari tampilan awal homepage website sampai kepada review barang tersebut bagaimana. Sama hanya kalau kita pesan GoFood juga di akhir ditanyakan bagaimana pendapat Anda, kasih bintang. Nah, itulah. Atau kalau enggak komplain. Nah, ini dia babak terakhir dari proses e-commerce. Nah, sekali lagi kita melihat sebagai penjual. Nah, ini saya sudah simpan di dalam website, di dalam slide. Tinggal dilihat saja. Kita nanti akan lebih banyak praktek loh ya. Jadi contoh alur transaksi penjualan barang, penerimaan pesanan, verifikasi persediaan, penawaran harga, pemesanan, pengiriman barang, pembayaran, pengiriman dan pelacakan, konfirmasi penerimaan, faktur dan pembukuan, pelayanan pelanggan, evaluasi dan peningkatan. Nah, itu judul-judul besar lah. Saya sudah simpan itu di PDF. Silakan nanti dipelajari lagi. Nah, semua pekerjaan yang tadi banyak itu, kalau tradisional pasti banyak melibatkan tenaga, waktu, biaya, pikiran. Ya kan? Nah, di e-commerce sebagian besar itu sudah dipangkas. Program SMKPK yang kita terima di tahun 2023, Bapak Ibu. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari. Hari ini kita mungkin mengevaluasi dan merefleksi apa yang sudah dilaksanakan oleh SMK 1 Payakumbuh, dan besok kita akan kedatangan narasumber dari kepala sekolah, salah satu kepala SMK di Sumatera Barat juga, yang juga menjadi pelaksana SMK Pusat Keunggulan. Mengapa kita mengundang narasumber itu? Ibu adalah Andriani, refleksi bagi kita semua, Bapak Ibu. Kepala sekolah yang besok datang itu bernama Ibu Lili Suryati. Itu di Sutera, Bapak Ibu, di pesisir selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebuah sekolah kecil di pinggir, tetapi mampu menorehkan tanda, ada indikator bahwa mereka merupakan salah satu sekolah yang memang menjadi pusat keunggulan. Keunggulan dari yang dicitrakan oleh sekolah tersebut adalah aktivitas gurunya di dalam program Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka itu dianggap paling baik di Sumatera Barat. Apa yang menjadi indikator, Bapak Ibu? Apakah dari host bisa ya, tapi dari 60% aja. Nah, bisa ya. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi ini semua sudah apa tuh? Apa, Madam? Aku, Madam. Yang tahu kayak apa dan kalau dia buat tanggal tanya lagi tanggal masuk dan itu aja ada dan doa ya. Yang sama. Bisa nggak tahu tanggalnya? Ada hebat kalau hebat ini. Yang tahun dia bulan September tahun 97 dan gitunya. Tanya yang lain. Dalam tahun nanti ada.
Oke, gimana? Kita lanjut. Ya, oke. Yang lain masih bersama saya. Coba di komen dong. Halo, halo. Masih Kang. Masih ya. Masih Kang. Iya. Ya, oke lanjut ya. Nah, jadi e-commerce. Nah, ini kalau pernah dengar istilah e-commerce ya, electronic commerce atau perdagangan elektronik. Ini sekarang ada kategori website e-commerce. Jadi e-commerce website. Jadi sama sebetulnya kalau Shopee itu kan e-commerce namanya ya. Website juga, walaupun ada yang berbasis aplikasi. Nah, itu ada namanya mesin pembuat website e-commerce, namanya website e-commerce website builder. Kalau kemarin kita buat pakai Google Site, nah sekarang ada lagi saya kasih alternatif yang lain ya, khusus untuk membuat website e-commerce website builder. Kalau pernah mendengar Shopify, Wix, WooCommerce, Squarespace, itu adalah program untuk membuat e-commerce website builder. Google Site juga bisa ya, asal mau ngulik aja. Nah, ada yang lebih cepat lagi seperti Shopify. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena kalau kita mau memahami bisnis operasional sampai ke level laporan penjualan, pembelian, inventory, itu tuh semua data ada di website e-commerce gitu. Nah, hari ini saya tidak bahas Shopify atau yang lain, saya mau pakai Ecwid. Kenapa? Karena gratis. Paling tidak untuk fitur yang terbatas ya. Kalau kita praktek Shopify berbayar ya paling enggak, atau mungkin 14 free trial ya, 14 hari. Oke, jadi sekarang kita akan belajar buat Ecwid sederhana aja. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat operasional bisnis online-nya di dalam dashboard-nya ya, di back office. Oke, nah sekarang saya tampilkan. Oke, lanjut. Kita pertama ketik saja dulu Ecwid. Oke. Setelah ini, nah ini dia ya, start selling online. Start selling online. Oke, dia sebetulnya banyak fiturnya ya. Dan kita pakai yang free. Get started for free. Nah, ini dia. Dan free-nya free forever. Jadi bukan free 14 hari. Misalnya ya, kuncinya cukup buat email aja. Step by step-nya juga sudah ada di PDF. Misalnya kita mau buat toko jualan online sepatu ya. Nah, ini contoh. Ini contoh website builder. Contoh website builder sepatu. Bapak Ibu mungkin pernah lihat ya, selain Shopee, nah ada banyak toko-toko yang berdiri sendiri dengan jualan produk masing-masing ya. Nah, ini contohnya Foot Locker. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Pasti ada yang menarik dulu di awal ya, besar. Kemudian nanti ada kategori ya, ada pop up juga di sini, penawaran khusus. Nah, ini namanya e-commerce website. E-commerce website. Kalau di sini produknya sepatu footlocker.id. Ini yang punya dalam negeri apa luar? Yang pasti ini dalam negeri ya, karena dia pakai extension ID. Tapi produknya hampir sebagian besar berbahasa Inggris. Nah, ini ya mungkin salah satunya karena orang Indonesia standarnya luar negeri ya. Berproses dan akhirnya pada ujungnya tetap kehebatan Bapak Ibu Presiden. Jadi tampilannya langsung to the point ya, nggak pakai pendahuluan macam-macam, visi misi segala macam lah. Oke, yang pasti sudah punya produk dan harga. Kalau kita klik, nah Nike Air Jordan 7, maka akan masuk ke halaman khusus produk tersebut.
Kelihatan? Ada alternatif gambar tampak depan, atas, bawah, oke, ukuran, nah, dan produk yang lain. Ini adalah e-commerce yang canggih, yang lengkap. Nah, kita paling tidak bisa pakai ini sebagai standar lah. Oke, jualan sepatu namanya Foot Locker. Nah, sekarang saya mau bikin equity yang baru. Ini yang saya sudah punya. Kita mulai saja dari equity yang baru. Saya pakai yang baru, misalnya, oke. Jadi kalau pernah dengar WordPress, ini saya pakai Mac ini ya. Jadi cara buatnya adalah ini canggih ya kalau menurut saya Bapak Ibu. Kalau Google Search kemarin sebetulnya itu tujuannya multifungsi, tapi tidak fokus ke toko online. Nah, Bapak kalau mau buat yang baru, khusus toko online, saran saya sebaiknya buat dengan menggunakan Equid. Ya. Jadi tampilannya pertama daftar dulu, login, pakai email, nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, kalau sudah akan masuk ke dashboardnya seperti ini. Oke. Nah, tadi kita bicara operasional ya, operasional bisnis online. Nah, di sini nanti penjualannya kita lihat sebelah kiri ya. Nah, ini menunya ada di sebelah kiri. Jadi Equid by Lightspeed. Ini ada manajemen toko, ada dashboard, penjualan saya. Kelihatan di sini siapa yang pesan, gerobak terbengkalai alias belum dibalas, pelanggannya siapa aja, atau pesanannya ada yang perlu diperbaiki. Kemudian ada katalog produk, produknya apa saja, kategorinya apa saja. Kemudian kalau mau marketing, mau dipasarin kemana aja, Google Ads, Facebook Ads, ada kupon diskon, atau pakai newsletter, email otomatis juga ada. Ya. Kemudian websitenya juga bisa didesain. Nah, ini tergantung desainernya ya. Bisa connect ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok, dan sangat mobile friendly. Karena sebagian besar orang akses melalui HP ya. Nah, disinilah nanti butuh konfigurasi desain, pembayaran. Nanti kalau orang beli online bayar mau pakai apa, pengiriman, pengambilan. Nah, mau pengambilan pakai apa, di mana, pengiriman pakai apa. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Ada versi aplikasinya juga. Oke ya, nah sekarang kita sebagai pengguna baru, bagi yang berkesempatan nanti praktek langsung 30 menit ya. Lebih lengkap dari Google Site kayaknya Pak. Kalau Google Site itu membuat website dengan berbagai tujuan. Apapun ya. Kalau Equid itu membuat website dengan kategori toko online. Toko online. Walaupun bisa yang lain-lain sih bisa ya, tapi menurut saya kekuatannya ada di toko online. Karena dia bisa membuat fitur pengiriman, pembayaran yang tidak ada di Google Site. Tapi Equid itu bisa diintegrasikan dengan Google Site. Nah, ini kelebihannya ya. Mereka bisa kolaborasi nanti, Bu. Oke. Setelah di sini, kita akan masuk ke kemana dulu? Masuk ke katalog dulu, Bu. Jadi setelah buat Equid, berhasil, bikin katalog produk dulu. Nah, ini prinsip dasarnya di situ. Maka pastikan sudah punya foto-foto produk.
sudah punya foto produk. Kalau saya, contoh, ini saya hapus aja ya. Oke, ini hanya contoh. Nah, ini halaman kosong ya. Anggaplah kita mau jualan sepatu nih. Sepatu. Ini ya, jualan sepatu. Pastikan punya gambar sepatu dulu lah. Ya, punya sepatu. Oke, misalnya ini mereknya kita ambil aja besok. Adidas. Oke, harga 2.200.000. Nah, ini ya contoh. Kita masuk ke Equid. Apa tadi nanyanya? Benar banget Pak, gratis juga Pak. Ya gratis. Gratis forever, selamanya. Dengan batasan maksimal produk 5. Nah, kalau mau lebih dari 5, bayar. Ya. Tapi sekali lagi kalau saya bisa walaupun 5 gratis, tapi saya bisa jual 50 produk dan tidak bayar. Nah, itu kecanggihannya lagi tuh ya. Kita sekarang contoh aja dulu ya. Produk. Nah, produk baru ya. Kita jualan sepatu. Nah, lihat produk baru. Kelihatan produk baru. Nama sepatunya tadi apa? Ini dia ya. Adidas. Nah, Adidas. Oke. Ambil fotonya. Nah, ini foto Adidas. Bagian jualan sepatu. Oke. Keterangan. Nah, ingat pastikan semua produk itu ada keterangan ya. Ini kalau saya ambil di sini dari Footlocker, Adidas Samba, OG Men Sneaker Shoes. Keterangannya apa? Nah, ini lihat ya. Dia banyak tampak depan kiri kanan. Silakan keterangannya ini ya. Waduh, keterangannya bahasa Inggris lagi. Udahlah ya, copy aja. Nah, sudah punya satu foto produk. Kalau banyak silakan tambahkan di sini ya. Sepatunya tambah kiri kanan depan belakang silakan. Oke, nama produk Adidas, keterangan. Nah, ini dia keterangan. Oke. Sekali lagi ini sangat ya tampilannya gini. Sekali lagi kalau mau diperbesar bisa. Nah, jadi besar kan. Mau ditambahin gambar, tabel, video, YouTube di dalam sini bisa Bu, Pak. Nah, ini karena contoh aja ya. Jadi kita dikasih warna bisa rata kiri kanan, tabel segala macam bisa ya. Ini hanya contoh aja. Equid ini bisa dipakai oleh siswa dengan menggunakan smartphone, Pak. Untuk membuat website e-commerce, saran saya pakai laptop. Karena terlalu kecil ya kalau pakai smartphone. Mungkin di sekolah sudah punya laptop yang bisa dipakai bersama ya. Nah, itu aja. Kalau dia punya versi aplikasi tapi berbayar. Nah, saya sudah buat toko online dengan Equid ini mungkin sudah 50 kali ya. Oke, 50 macam toko. Dan gratis, Bu. Jadi udah kayak punya toko online sendiri nih. Kembali ke sini dulu ya. Mirip dengan Google Sites, tidak begitu mirip, tapi hasilnya kurang lebih sama. Oke, jadi masukin produk, gambar, nama produk, SKU, ya kode lah ya. Apa itu SKU? Sistem kode unit lah ya, saya lupa. Berat, nah ini beratnya berapa nih? 250 gram, barang fisik loh ya. Jadi ini bisa jualan barang fisik atau digital ya. Memerlukan pengiriman atau pengambilan? Ya. Nah, ini ada keterangannya nih. Jadi di sini simulasi kita punya produk yang dijual keluar kota yang membutuhkan pengiriman. Harga berapa tadi? 2.200.000.
Nah, oke, sudah punya nama produk, gambar produk, sudah punya harga, nama barang, SKU tidak wajib, beratnya 250, memerlukan pengiriman, keterangan produk. Ya, kalau udah simpan, save. Oke, ini contoh. Nah, lihat lagi Bu, di dalam sini tuh, nah ada atribut pilihan dokumen shipping and pick up, taxes, SEO, produk terkait, tanamkan produk. Oke, kita ambil satu aja dulu ya, taxes, pajak. Ini pajak mau ada atau tidak. Kalau enggak, oke 0% aja. Supaya enggak langsung nambah, nanti harganya jadi 10% tambah gitu ya. Shipping pick up. Nah, ini lebih banyak, agak lebih detail ya, tapi saya tinggalkan aja dulu. Nah, di sini, Bapak Ibu, kita sudah punya satu buah toko dengan satu buah produk, ya, untuk latihan aja. Yang lebih menariknya lagi di Equid ini adalah kita bisa punya domain gratis. Kalau Google Site panjang kan? Nah, kalau di Equid ini kita bisa bikin toko sepatu saya .company.site. Nah, itu dia. Jadi dia memberikan branding, ada extensionnya company site. Nah, kalau mau gratis company site, kalau mau bayar punya sendiri bayar. Oke. Sampai di sini sudah kita lihat toko online kita. Apa yang terjadi? Apakah sudah bisa diakses? Oke, coba saya cek dulu. Katalog produk sudah. Oke. Produk baru. Sekarang kita lihat overview-nya. Overview. Ya, tampilannya seperti apa? Site appearance. Ini ada tampilan ya. Online store. Ini nama domainnya saya mau ganti ya dengan toko sepatu.company.site. Oke, sekali lagi Equid nama domain bisa kita sesuaikan dengan nama toko kita. Ya, ini adalah menu untuk setting-setting tampilan di toko. Ini karena saya pakai produk bahasa Inggris loh ya. Tapi produknya jadi sepatu nih, nggak apa-apa lah ya. Hanya contoh aja. Iya, tampilannya desain-desain tadi yang nanya ini mirip Google Site, nah mungkin di sini mirip ya. Cuma tampilnya seperti ini. Kita rubah dulu alatnya ya. Change sets style ya. Ini contoh aja. Saya mau rubah nama domain menjadi saya. Di sini ada change address. Sekali lagi kelebihannya Equid itu adalah apa tadi bisa buat nama domain sendiri. Nah, store website. Di sini kasih judul supertensis40.companysite. Edit site. Oke, sorry, edit site. Oh, ini ada site address. Change site address. Nah, ini ya. Ini kalau mau merubah nama domain nih, toko sepatu. Nah, toko sepatu saya misalnya ya. Nah, itulah nama domainnya sekarang. Untuk seterusnya kita bisa bilang ke orang lain. Kalau mau beli sepatu saya, silakan berkunjung ke toko sepatu saya .company.site. Nah, itu ya. Toko sepatu saya. Cuma saya sudah bikin ini di awal tadi dengan produk bahasa Inggris. Jadi nggak matching juga kalau saya kasih judul toko sepatu. Jadi saya kasih aja ya, toko buku. Nah, toko buku aja. Oke. Toko buku. Kalau sudah, kita save, simpan. Oh, toko buku udah ada yang ambil katanya ya. Toko buku saya, simpan. Jadi company site
dibuat oleh orang seluruh dunia, maka ada kemungkinan nama domainnya sama. Nah, kalau ini kosong nih, toko buku saya.company site. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke editor. Tampilan editornya akan berbentuk seperti ini. Nah, dia sudah punya tombol-tombol. Nah, kita tidak fokus ke cara menghias ini sebetulnya ya. Kita fokus bagaimana proses bisnisnya. Nah, kalau mau tahu cara buat ini, sebetulnya saya kasih contoh aja ya. Saya mau tambahkan tulisan ya. Di sini ada add section. Oke. Add section. Kalau dalam WordPress itu namanya blog. Nah, dia blok-bloknya sudah ada di sini, Bu. Tinggal pilih aja. Mau ambil gambar apa? Kategori intro, announcement, promo slider, special offer, customer review, company info, delivery payment, location, product. Jadi bloknya sudah ada disiapkan ya. Saya mau tambah special offer. Tambahan 50%. Nanti masuk itu. Ada. Jadi udah langsung tertulis. Oh, ini gambarnya baca. Ya, mau gambar batu yang tadi, silakan. Ini karena tokonya sepatu ya. Sekali lagi ini hanya contoh. Sel 30%, oh enggak 50%, ya ganti. Jadi kita bisa edit. Nah, jadi poin ini sudah tersedia dalam bentuk section, tinggal masukin, kemudian nanti kalau urut-urutannya tinggal geser-geser nih ya. Oh, saya mau selnya di atas. Ya. Ininya mau dihapus. Ya, tinggal delete aja. Di sini ada delete section. Ya, delete section. Nah, sekarang kita fokus ke produk. Ini sudah selesai. Ya. Kalau ini saya buat supaya cepat, saya memang sudah bikin toko sebelumnya. Jadi saya jualan buku Supertensis namanya ya. Nah, kalau sering kesulitan memilih Supertensis, oke, saya punya jualannya. Yuk, kamu cari tahu cara paham Supertensis. Simple, semua kalangan lengkap. Nah, oke, kamu lihat dulu preview aja. Ya, tampilannya seperti apa preview. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan berupa HP. Ya. Jadi ini adalah website toko online yang dibuat dengan Equip. Kamu sering ingin bisa menjawab soal tentang bahasa Inggris dengan lancar? Oke ya, ini namanya copywriting ya. Ini tadi ini saya masang sepatu di sini. Ya, kamu perlu tahu cara paham bahasa Inggris. Nah, silakan masukin teks. Simple, semua kalangan lengkap. Oke, metodenya cepat dan lain-lain gitu. Apa kata mereka? Testimoni ada lagi. Dapatkan bonus. Nah, anggaplah ini jualannya sekali lagi contoh. Nah, sudah orang order. Oh, oke, saya beli sepatu deh. Beli sekarang. Nah, kalau ini harusnya buku ya, buku bahasa Inggris. Tadi sudah tahu cara memasukin produknya ya. Beli sekarang. Nah, kita harus masukin dulu data-data pembelian. Dia mau belinya seperti apa. Nah, oke, sekarang saya close ini. Kita masuk ke belakangnya. Oke, di belakang Equip. Di sini ada namanya, oke, pembayaran dulu ya. Pembayaran. Ada dua yang harus disetting, pembayaran dan pengiriman. Nah, sini ada tombol ya, pembayaran di sebelah kiri. Bapak Ibu, itu orang kalau mau beli sepatu bayarnya pakai apa? Kirim kemana? Nah, settingnya di sini. Nah, oke. Pembayaran kalau di sini bisa pay by cash, phone, WhatsApp, bank BCA, Bank Mandiri. Jadi operasional bisnis online salah satunya ada pembayaran juga. Nah, bagi yang, oh saya mau masukin yang baru gimana dong? Oke, tambahkan yang baru. Kita coba lihat di bawah. Di sini ya. Other way to get more option. Nah, di sini ya.
Manual payment method. Bapak Ibu kalau jualan kira-kira mau dibayar pakai apa nih kalau online? Pakai transfer biasanya ya. Nah, kalau transfer bank ya silakan masukin add manual payment. Walaupun sekarang bisa pakai GoPay ya, dompet digital. Nah, masukin keterangan di sini. Saya oke. Bank BRI misalnya kan. BRI, oke. Nah, saya kasih keterangan di situ. Silakan transfer ke nomor sekian-sekian dan konfirmasi melalui WA. Kalau sudah simpan. Itu aja. Oke, saya lihatin contoh yang saya sudah buat. Ini Bank BCA, nah ini Bank Mandiri. Saya coba lihat, edit. Nah, Bank Mandiri, nah lihat, silakan transfer ke rekening Bank Mandiri sekian 3 atas nama Adrianto, bukti pembayaran dikirim via WA dan seterusnya. Oke, sudah ya. Jadi untuk pembayaran sudah selesai settingnya. Sekarang pengiriman. Pengiriman kemana? Nah, di sini ada shipping atau local delivery atau pengambilan di toko. Google saya tidak punya yang seperti ini. Equid dia sampai detail ya, shipping kalau kita mau kirim ke luar. Local delivery kalau kita mau ngantar ke dalam kota. Pengambilan di toko kalau kita pengen pembeli ambil barang di toko kita. Nah, sekarang kita nih. Pos Indah. Nah, berapa dia kirim ongkir? Apa atau besar atau tetap atau sesuai harga? Banyak ya settingannya ya. Oke, gratis ongkir. Nah, silakan kalau mau kuat ya. Kalau enggak tarif ongkir tetap. Jauh dekat sama. Itu settingannya ada di sini. Gratis ongkir. Nah, di sini ada settingannya. Apakah ada waktu segala macam di sini ya? Oke. Silakan dilihat dan dipelajari nanti. Tapi menurut saya ini sangat menggantikan ya. Kalau mau lebih, jadi kalau toko online memang kita setting di awal agak lebih dulu banyak ya karena ada beberapa syarat yang seperti itu kan. Jadi settingannya ready. Kalau di sini saya gratis. Pengirim lainnya nih kalau ada misalnya apa JNE, nah tulis di sini JNE ya. Kemudian diatur standarnya JNE siapa, biayanya apakah gratis ongkir, segala macam sama ya atusnya. Oke, jadi kita sudah ada misalnya tadi Bank Mandiri pengiriman menggunakan Indonesia. Kemudian tidak ada pengambilan melalui toko. Sudah? Oh, maaf. Jadi yang pertama tadi masih ingat, satu, setelah membuat akun Equid. Yang kedua, membuat produk. Untuk memasukkan katalog produk, silakan udah siapkan gambar, harga, dan deskripsi. Yang ketiga, masukkan settingan pembayaran, settingan pengiriman. Nah, sampai di situ silakan kita saya coba buka saya .company site. Ini kalau aja di katalog. Nah, di situ ada produk. Jadi kita bisa menambah, bisa mengurangi. Oh, saya bukan ini deh produknya buku ya. Buku
tinggal edit produk. Edit produk, mau diedit gambarnya, di bukunya, supertesis. Ya, paket. Harga 100.000. Bukunya sotis. Saya cari dulu gambar buku supertesis. Ini Bapak Ibu kalau mau lihat nanti di toko ada buku namanya supertesis. Nah itu saya yang buat. Jadi contoh real ya. Jadi ini nama produknya paket supertesis. Oke, simpan harga 100.000. Tangannya aja dulu ya. Nah, kalau sudah, sekarang silakan kita praktek order. Buku saya. Toko buku saya .companies. Ya, ini saya share nih. Saya share bagian chat. Nah ini ya, saya simpan di sini. Nah Bapak Ibu sekarang coba, kalau yang ada HP tinggal dibuka, silakan di order. Hanya contoh ya, nggak usah dibayar, hanya contoh aja. Contoh, apakah sudah berganti nama produknya? Iya ada ya. Nah, coba beli sekarang. Yang lain silakan coba order aja. Harga PPN 0,6%. Masukkan ke tas. Oke, tambahkan kalau mau, kalau enggak buka tas. Jumlah yang dibeli mau 3, 5 silakan. Masukin alamat email. Nah, masukin emailnya. Kita perlu data pembeli ya. Kemudian pembayaran. Info pembayaran. Phone via WhatsApp, Bank BCA, Mandiri. Kemudian data pembeli, ya kan, alamat penagihan atau alamat pengiriman. Silakan. Nanti kita akan lihat siapa saja yang sudah order di bagian produk, di bagian penjualan saya. Nah, di sini dia, kita bisa lihat catatan penjualan ada di sini nanti. Nah, sudah dibuatkan struknya, kemudian dilampirkan di email pembeli dan data pembeli,
sudah disimpan di dalam Equate kita di dashboard. Ini belum ada yang masuk. Baru 2 orang atas nama Dahlia sama Avicenna. Oke, Bapak Ibu yang ada waktu silakan coba order. Kita sekalian tahu di sini operasional bisnis online menggunakan Equate. Nah, dashboard pembelian atau penjualan ada di sini. Yang kesulitan boleh langsung tanya aja. Belum ada nih pembelian yang masuk. Sesuai dengan judul ya, operasional, toko online. Nah, sekarang kita melihat dari 2 sisi, sebagai pembeli dan sebagai penjual. Nah, kita coba praktek. Bapak Ibu silakan pesan melalui toko online yang ada di link chat. Kita akan lihat data pembelian di sini. Gimana Pak Irwanto, sudah dicoba? Sudah diorder? Di order Pak, di order dulu biar kita praktek sama-sama biar tahu operasionalnya di belakang layar seperti apa. Nah, ini sudah masuk ya, order dari Hasnul Rizky, 5 buah, 500.000 ya. Kelihatan Bapak Ibu ya, ini transaksi masuk nih. Jadi kita sudah punya catatan di sini. Oh, ada order nih. Jadi bagi yang menjual, tinggal buka Equate, masuk ke bagian penjualan. Ya. Jadi dari mana kami tahu ada yang beli, Pak? Satu melalui email, satu melalui dashboardnya Equate. Nah, di dashboardnya Equate, masuk ke bagian penjualan saya, di situ ada pemesanan. Lihat tanggal sekarang 22 September, kode pembelian K7TCY, dia langsung bikin kode notanya otomatis, menunggu pembayaran. Nah, belum bayar nih, Hasnul Rizky belum bayar. Terus bayarnya gimana? Nah, silakan transfer, kirim bukti transfer ke WA misalnya ya. Oke, sudah diterima 500.000. Nah, kita di sini telah dibayar. Kalau dibatalkan, batal, biaya telah dikembalikan, dana telah dikembalikan. Ini kalau retur. Sekarang status telah dibayar. Nah, jadi kita yang merubah status di sini. Pembeli itu bisa melihat, bisa melacak barang mereka karena status yang kita modifikasi ini. Jadi sudah dibayar, menunggu proses. Nah, lihat prosesnya ya. Prosesnya itu ada beberapa tahap nih. Menunggu proses, sedang diproses, telah dikirim,
pengiriman dibatalkan, telah dikembalikan. Jadi proses barang itu kan macam-macam, menunggu proses, sedang di packing, setelah dikirim. Nah, info ini akan sampai kepada pembeli, sama seperti kita beli barang di Shopee kan. Barang saya udah sampai mana? Nah, kita mengubah status ini sedang diproses. Nah, nanti dia buka email dia sedang diproses. Oke, telah dikirim. Oh, berarti dia tinggal nunggu. Nah, ini informasinya ada di sini ya. Status ini kita di sini. Kecuali kita mau chatting manual via WA, silakan. Oke, jadi kita sudah terima uang 500.000 dari Hasnur Rizky. Nah, itu ya. Jadi penjualan akan terlacak otomatis di sini. Penjualan barang yang kita jual ya, atau bagi pembeli ya pembelian. Tampilannya ini bisa di expanded atau di compact. Kalau compact kayak gini. Karena mungkin dalam satu hari itu bisa 10, 200, jadi diperkecil kayak gini. Kalau dikit ya bisa diperbesar. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar nih ya, 1, membuat toko digital, 2, dengan Equid, memasukkan produk, memasukkan data pembayaran, memasukkan data pengiriman, kemudian melakukan pembelian, dan melihat data pembelian. Nah, itu aja dulu Bapak Ibu. Oke. Saya kasih waktu sekarang untuk melihat-lihat dulu Equid, ya, biar enggak kan. Bapak Ibu silakan equid.com, kemudian masuk ke daftar ke email masing-masing, ya. Ada yang versi bahasa Indonesia juga. Kemudian buat katalog produk, ya, jual satu produk aja dulu. Kemudian setting pembayaran, setting pengiriman. Nah, kalau sudah kirim link websitenya. Kalau bagi yang berhasil lapor, bagi yang tidak berhasil lapor, nanti kita bahas lagi, ya. Jadi kita praktek membuat website toko online. Atau kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Bagi saya ini sangat membantu UMKM ya kalau dia tahu caranya. Tapi kadang mereka nggak mau report, jadi minta tolong bikinkan. Nah, kalau sekolah harusnya memang mengajar mereka untuk membuat ya. Oke, kita praktek 30 menit. Kita akan ketemu lagi jam 3:10 lah ya. 3:10. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan praktek.
Oke. Iya, bagaimana kabarnya ini? Apakah sudah ada yang berhasil? Oke, saya cek dulu. Pak Irwanto, bahasa Inggris semua, Pak. Oh, iya, ya. Itu hanya tampilan di awal, Pak. Nanti kalau udah masuk ke dalam, baru edit ke bahasa Indonesia. Gimana Pak Irwanto, sudah berhasil masuk ke? Nah, ini contoh ya. Oke, gimana teman-teman yang lain, experience-nya gimana kira-kira? Apakah ini sesuatu yang baru? Atau lebih senang pakai Google Sites saja? Mana nih yang lain? Ada 24 koneksi, ada 20 mungkin ya dari perwakilan SMK. Boleh dikasih komen Bapak Ibu semua. Jadi kita sesi terakhir ini saya berharap lebih banyak interaksi. Mungkin juga ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan atau kendala-kendala di lapangan seperti apa dalam mengimplementasikan digital marketing secara umum di sekolah. Jadi tidak spesifik ke sini juga boleh ya. Kemarin saya kasih materi seminar online juga untuk guru-guru SMK di Jawa Barat. Saya lebih senang tanya jawab, maka di awal tidak ada lagi slide yang saya tampilkan, cuma satu aja. Setiap peserta bahkan diwajibkan membuat pertanyaan. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu pertanyaannya ya tinggi ya, jadi kita interaksi. Oke. Saya kalau gitu panggil-panggil ini ya. Pak Agusli Refendi, SMKN 1, Kecamatan Luak. Gimana kira-kira Pak Effendi pengalamannya di sekolah? Pak Agusli atau Pak Agus ya? Pak Agusli monitor. Oh, lagi keluar pintunya. Sarul Kak, Mas Kak. Asal supaya di Sarul. Halo Pak Agus. Yang menjawab ditanya ya yang. Pak Agusli. Ya, Pak. Nah, gimana Pak Agus? Apa pengalamannya ngajar digital? Maaf Pak, saya terlambat masuk nih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Terlambat masuk ya. Pak Agus ngajar digital. Jadi untuk sementara mengikuti aja dulu Pak di belakang. Saya pengen komentar Pak Agus nih, ngajar digital marketing di sekolah gimana? Oh ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengalaman mengajar di sekolah tentang mapel digital marketing, itu pengalamannya anak-anak itu Pak, itu mungkin karena keterbatasan komputer, jadi tidak maksimal dalam dalam mempraktekkan ilmu digital ini. Ada komputer standby Pak di sana? Ada berapa? Laptop gitu? Komputernya standby, tapi karena kondisi komputernya itu hampir mungkin ada 5 atau 6 yang rusak. Jadi anak yang tidak dapat komputer ini ya sering mengalami masalah. Itu laptop apa PC Pak? Komputer Pak, PC. Oh iya.
Oke. Nih saran saya nih Pak, sekolah apalagi di bidang digital harus punya laptop. Ya, ini Iya. saya bukan pihak yang menyediakan laptop ya. Cuma kasih saran aja. Iya. Satu, laptop ya, bukan lagi PC. PC bagi saya udah ketinggalan zaman. Yang Iya. kedua, laptopnya tuh kalau saran saya berbasis Chrome, bukan Windows. Windows itu Iya, bagi kalau sudah PC-nya sudah berbasis Chrome, Pak, ya. Chrome OS ya. Cuman, iya, udah. Kita sudah berbasis Chrome, cuman ya itu tadi komputernya tidak lengkap gitu. Nah, tinggal ditambah tuh, Pak. Ya, Pak? Tinggal ditambah. Iya, tinggal ditambah ya, betul. Iya kan, tambah 5 gitu kan. Kalau kurangnya 5, tambah 5, Pak. Iya, sudah disampaikan ke Wakil Sarana Prasarana ya memang begitu-begitu, Pak. Ya. Nah, itu mendasar itu, Pak. Jadi nggak bisa, pelajarannya nggak bisa dipakai nih kalau nggak ada. Iya, hebatnya anak trennya sehingga dipakai 1 berdua, sehingga ketika mengerjakan tugas, itu tidak maksimal jadinya. Nah, oke lah. Mungkin anggaran yang lain harus dipotong dulu tuh, Pak. Iya. Ya, maaf Pak ya, terlambat masuk nih Pak. Ya, oke. Ya, silakan. Makasih Pak Gus. Ya, sama-sama makasih Pak. Yang lain gimana nih? Kalau tadi hardware ya, kendalanya nih. Ya, kita mau lanjut bicara toko online. Toko online-nya ada di software. Software-nya ada di laptop. Laptopnya nggak ada. Ya, nggak jalan lah. Ya kan? Oke, gimana kalau ibu-ibu? Ibu Silviawati, SMK Negeri 2 Padang. Nah, ayo, gimana Bu Silvia? Ada Ibu Silvi? Nah, ini nggak ada nih Ibu Silvi nih ya. Jadi harapannya sebetulnya 1 dari hardware, 2 dari software, 3 itu dari brandware. Ini saya agak umum dikit ngomongnya. Brandware itu adalah kesiapan orang yang di belakang laptop itu. Nah, di sini para guru-guru sebagai orang yang mengajar, sejauh mana skill, knowledge-nya di bidang digital. Apalagi kalau bicara jarak usianya beda banget gitu ya. Kita ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Z zilenial sekarang kan. Nah, kalau guru-gurunya sama usia dengan saya, itu generasi X nih. Bapak Ibu mungkin sama generasi ya, sebagian sama saya nih. Generasi X yang lahir belum ada komputer, belum ada internet, belum ada HP, atau mungkin listrik juga ada yang enggak. Tapi faktanya kita mengajar anak-anak di zaman zilenial, di zaman milenial, zaman internet. Bagi yang punya passion itu sebetulnya sangat bisa mengikuti, bukan berarti generasi X nggak bisa masalah digital. Tapi kembali ke passion sebetulnya ya. Saya karena memang suka, jadi saya ngulik gitu. Semua ilmu ini ada semuanya di internet, ada semuanya di YouTube. Oke. Nah, di situ. Kalau mau ngulik, nggak ada itu kursus belajar Ecwid, nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu ketik saja di YouTube, gimana caranya merubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, enter. Nah, keluar jawabannya. Gimana caranya memasukkan produk? Nah, itu ya. Ini namanya siapa nih? Ibu Ria ya. Bagi pribadi saya sesuatu yang baru, Pak. Saya sudah bisa masuk Ecwid, tapi saya kesulitan langkah selanjutnya apa? Oke, langkah selanjutnya masuk ke produk. Ya, apakah langsung tambah produk, Pak? Iya dong. Jadi langsung masuk ke produk. Toko nggak ada apa-apanya kalau nggak ada produk. Ya. Jadi harapan saya sebetulnya para guru, khususnya di bidang digital, sangat passion dengan dunia digital. Karena anak-anak kita sudah lebih dahuluan mengetahui itu mungkin ya. Tapi karena tidak ada yang membimbing, ya hanya sebatas pengetahuan saja. Nanti daya tarik game yang lebih banyak, karena itu lebih menarik buat mereka. Pelajaran-pelajaran yang berhubungan, yang sebetulnya sangat membantu, menjadi tidak maksimal. Nah, ini tantangan kita sebagai guru di sekolah. Yang sebetulnya ini tidak hanya untuk sebatas ilmu, tapi sangat memberikan penghasilan.
bahkan menghasilkan gitu. Ya, tidak hanya sebatas output, tapi outcome, bahkan impact. Artinya apa? Anak-anak dapat penghasilan, guru dapat penghasilan, sekolah dapat penghasilan, dan penghasilannya bisa buat tambah laptop. Kembali lagi itu ya, kayak apa itu? Telur atau ayam nih, mana yang duluan? Sekolah bagi saya adalah kumpulan sumber daya manusia dengan waktu yang sudah disiapkan, dengan target yang sudah disiapkan. Wow, itu menjadi tenaga pemasaran yang luar biasa kalau Bapak Ibu bisa memaksimalkan mereka. Saya yang swasta berdua, bertiga itu masih bisa kejar. Apalagi sekolah yang satu kelasnya bisa 20 orang. Itu timnya bisa sangat luar biasa kalau dimaksimalkan sebagai tenaga digital marketing. Oke, ya, sebentar ya. Oke, ada pertanyaan. Jika kendalanya adalah barang yang akan dijual siswa dalam praktek tidak tersedia, Pak, bagaimana solusinya? Barang itu tidak selalu barang dari sekolah atau barang punya siswa. Bisa barang tetangga, bisa barang di warung sebelah, di tetangganya sekolah, tetangganya siswa, tetangganya guru, yang jualan apapun, itu sangat bisa. Datangin mereka. Bu, mau nggak kami bantu jual gitu? Gimana jualannya? Di online. Apa yang saya harus siapkan? Ya silakan gambar-gambar foto. Saya nggak bisa foto. Ya udah siswa yang langsung memfoto produknya. Deskripsinya apa saja? Ya si ibunya ngomong, ketik sama siswa. Harganya berapa? Naikin dikit buat fee marketing. Nah kira-kira begitu. Jadi sangat apa ya? Sangat bisa berkolaborasi. Sekolah punya ruang, punya waktu, punya tenaga, punya siswa, punya ilmu. Ya kan? Masyarakat umum punya produk, tapi tidak cukup waktu untuk memasarkan secara digital, nggak tahu ilmu, nggak cukup waktu. Nah, kolaborasilah di situ. Kemarin saya ngajar di Jakarta, Klorin ya, BPOM, lembaga BPOM itu mereka mempertemukan antara UMKM dengan para mahasiswa jurusan digital marketing. Nah, mahasiswa tugasnya membuat promosi secara online. Nah, UMKM menyiapkan produk-produknya. Saya kira SMK pun bisa melakukan hal yang sama ya. Oke. Nah, ini ide-ide besar ini kan sangat bisa diakomodasi oleh para guru. Kalau siswa kan siswanya gimana gurunya. Kalau gurunya bisa sangat ide kreatif, maka siswanya pun juga akan sangat terbantu begitu. Sekali lagi, kalau masalah teknis, semua ilmu ada di online. Kalau masalah kolaborasi, silakan berkolaborasi. Kalau masalah finansial, nah disinilah digital yang harus menghasilkan finansial. Jadi tidak hanya teori, kemudian hanya nilai sesaat, tapi mereka nggak menghasilkan apa-apa. Masa 3 tahun di SMK, saya kira 1 tahun pertama pun sebetulnya sudah sangat bisa menghasilkan ya. Mulai dari jasa pembuatan konten, sosial media, nah itu aja sudah bisa berbayar itu ya. Jasa desain, itu juga sudah berbayar. Jasa buat website, itu sudah berbayar. Belum lagi jasa menjualkan produknya. Nah, menggunakan Equip gitu. Yang malam. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini sesi kita terakhir. Jadi kalau ada harapan-harapan, masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan silakan diungkapkan. Oke, dari awal sampai akhir. Layani pulang lah. Oke, kalau tidak ada saya closing ya statement saya. Jadi Bapak Ibu di sesi terakhir ini judulnya adalah operasional bisnis online. Nah, itu semua sebagian di cover oleh website e-commerce.
e-commerce karena dia sudah mengcover mulai dari pembayaran, pengiriman, sampai ke penjualan. Nah, di situ ada dashboard-nya. Equid ini sangat bisa membantu. Free forever untuk 5 kategori produk, 5 produk ya, 2 maksimal 2 kategori. Kalau mau lebih jauh ya silakan berbayar, bisa sampai 2.500 katalog produk dia bisa pasang. Dan punya versi HP Android juga. Jadi kalau ada yang beli, nanti notifikasinya ke HP, Bu. Notifikasinya ke HP. Kalau penasaran silakan ketik aja Equid di Play Store. Nah, nanti kelihatan di situ. Jadi dia bisa lihat katalog produk itu dari HP gitu. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, ilmu selalu bertambah Bapak Ibu, zaman selalu berkembang. Jadi kalaupun kita sudah paham ini, nanti akan muncul lagi satu produk baru yang lebih canggih lagi, yang lebih praktis lagi gitu. Hari ini saya menemukan Equid, mungkin besok sudah ada lagi satu produk yang lain yang lebih bagus lagi. Nah, mindset itu atau mindset yang selalu ingin berkembang, bertumbuh, itu sangat dibutuhkan oleh sumber daya Indonesia, ya, termasuk semua para guru yang ada di Indonesia. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Iis. Ya. Baik, terima kasih Pak Andri Yanto untuk materi hari ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, kita sudah menempuh perjalanan 3 bulan ini untuk melaksanakan proses kegiatan pelatihan digital marketing ini. Selanjutnya mungkin ada penutup dari Bapak Rizky Husnul sebagai Ketua MGMP Provinsi Sumatera Barat. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih, Teis. Pada Bapak Ibu, mohon kameranya diaktifkan sebentar dulu. Kita mau penutupan. Oke. Yani, Bu. Bu Dewi Murni, Bu Emma Susilawati, Bu Dewi Murni, Bu Zola Mises, Pak Agus, Bu Imelda, Bu Nurlela. Sesi terakhir, Pak Ibu. Oke, masih sibuk ya. Oke, terima kasih, Luis, Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi terakhir ini, penutupan ini, yang sama-sama kita hormati Pak Ardiansah selaku Direktur PT Klorin Media, Bapak narasumber yang hari ini diwakili oleh Pak Andri, yang walaupun hari ini masih belum sehat kelihatannya, tapi tetap semangat bersama kita hari ini. Mudah-mudahan Pak Andri segera pulih kembali. Amin, amin. Kemudian yang saya hormati Bu Iis yang sudah bekerja keras bersama kita selama 3 bulan ini, ya, 12 kali pertemuan. Kemudian yang saya hormati pengurus MGMP Pemasaran Sumatera Barat, Bapak Ibu guru pemasaran Provinsi Sumatera Barat sebagai peserta dalam kegiatan pelatihan bisnis digital ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga selesai sudah kegiatan kita di minggu yang terakhir ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak bosan-bosan mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Pertama, saya atas nama pengurus MGMP Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa sekali kepada tim dari PT Klorin Digital Media, Kak Hardi, Teis, dan kakak narasumber yang sudah memberikan pengetahuan dan keterampilan baru tentang bisnis digital bagi kami guru-guru pemasaran di Sumatera Barat.
Harapan kami mudah-mudahan pengetahuan dan keterampilan baru tentang bisnis digital ini dapat kami implementasikan dan aplikasikan dalam kegiatan belajar, mengajar bersama murid-murid kami di sekolah nanti. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru MGMP Sumatera Barat sebagai peserta dalam pelatihan ini. Di tengah kesibukan Bapak Ibu yang luar biasa sekali saya lihat, ada yang sedang mengajar, ada yang hari ini ada yang sedang punya kegiatan dengan keluarga mungkin, atau kegiatan lainnya, tapi masih dapat juga dengan semangat yang luar biasa untuk mengikuti pelatihan ini sampai selesai hari ini, sampai di pertemuan terakhir 12 minggu. Selama 12 pertemuan ini kita tentu telah berjuang bersama untuk menggali ilmu, berbagi pengetahuan, dan memperkuat keterampilan kita. Pelatihan ini telah memberikan kita peluang untuk tumbuh dan berkembang dan makin percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran tentang bisnis digital untuk murid-murid kita di kelas. Saya yakin setiap peserta yang telah memperoleh berbagai wawasan dan pengalaman berharga ini akan menjadi lebih baik dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru pemasaran, khususnya untuk mata pelajaran bisnis digital. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang terkendala sewaktu kegiatan berlangsung, misalnya karena sinyal atau jaringan tidak stabil, masih bisa belajar melalui rekaman materi. Karena alhamdulillah ya PT Klorin bersama TIS sudah menyediakan link rekaman, sudah dibagikan kepada kita. Kemudian alhamdulillah juga sertifikat pelatihan untuk 3 kegiatan utama kita juga sudah di-share oleh TIS. Terima kasih TIS. Kemudian kami berharap jalinan silaturahmi dengan PT Klorin ini tetap berlanjut nantinya, TIS. Di kegiatan atau waktu selanjutnya, misalnya PKL bagi siswa kami di PT Klorin, atau bagi guru-guru sendiri MGMP Sumatera Barat, kunjungan industri nantinya, atau guru tamu mengundang Kang Hadi, TIS, atau Kang Adi ya, ke sekolah kami, atau ke MGMP Sumatera Barat nantinya kalau Allah mengizinkan. Kemudian akhir kata, saya atas nama guru pemasaran Sumatera Barat dan atas nama peserta pelatihan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Setelah 12 kali pertemuan ini, kalau ada perkataan, ucapan, tingkah laku kami selama pelatihan yang tidak pada tempatnya, seperti tadi, yang ada yang tidak mood, ya, kami mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Husnul Rizky untuk kegiatan acara yang diserahkan kepada PT Klorin selama 3 bulan ini. Kami sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak Ibu dari Provinsi Sumatera Barat yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pelatihan di bisnis digital ini. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Husnul Rizky bahwa kegiatan ini khususnya ditunjang untuk kegiatan pembelajaran siswa-siswi Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu izin menginformasikan sedikit, mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk melaksanakan kegiatan BNSP dengan skema bisnis digital ini, Bapak Ibu nanti mungkin bisa berkoordinasi kembali dengan Bapak Husnul Rizky ya Bapak. Kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan dengan beberapa MGMP. Salah satunya adalah MGMP Provinsi Bali, Bapak, yang sudah hampir 80% gurunya juga setelah kegiatan pelatihan melaksanakan kegiatan uji kompetensi BNSP bersama Klorin. Nanti mungkin dari Bapak Ibu yang sudah punya basic untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi itu, nanti mungkin bisa diakomodir lagi oleh Bapak Husnul Rizky selaku Ketua dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kegiatan yang dapat kita kolaborasi bersama untuk kegiatan pembelajaran ini. Mungkin kerjasama dengan MGMP dari Provinsi Sumatera Barat ini tidak sebatas di sini, Bapak. Mudah-mudahan dapat terus berlanjut untuk kemajuan peserta didik Bapak Ibu di Provinsi Sumatera Barat.
Saya atas nama PT Klorin Digital Media mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan di PT Klorin Digital Media. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan selama 3 bulan ini dapat diimplementasikan, dapat dikembangkan kembali kepada pendidik Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Saya dan Bapak Andrianto mohon pamit. Mungkin sebelumnya kita foto bersama dulu ya Pak ya. Sebelum live kita foto bersama dulu. Bapak Ibu yang Bapak belum Ibu, mohon berkenan untuk membuka kameranya. Pakai apa Bu Is? Silakan ya Pak. Tangannya gimana? Iya. Klorin Klorin dulu ya Pak. Ada simbol dari provinsi Pak? Iya, klorin dulu. Simbol provinsi ini aja nanti Pak. Iya, baik. Klorin dulu ya Pak. Ya, siap. 1, 2, 3. Mungkin dari Bapak ada itu dari MGMP? Mudah ben pas ya. Ben sebentar. Ini aja Bu. Simbol dari Sebentar, kita Pak. ini Bu. Saya kirim dulu. Ya, siap. Saya kirim dulu ya Pak. Cuan ya. Gimana Bapak? Gini. Putar. Cuan Bu. Oh ya baik. Apa? Siap. 1, 2, 3. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah saya kirim ke grup digital marketing. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Kami mohon pamit, saya dan Pak Dianto mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Terima kasih Bu Is. Terima kasih.